Jadi gini ya, di Pura Lempuyang Madya ini kan linggih Ida Betara Empu Geni Jaya. Nah, jadi Empu Geni Jaya inilah yang menurunkan sanak Sabda Resi. Jadi para pasak, Mahagotra pasak ini diturunkan oleh Empu Geni Jaya. Nah, lalu siapa yang pertama datang ke Bali? Yang paling pertama datang ke Bali adalah Empu Semeru pada tahun 999 Masehi. Nah, jadi kenapa beliau dikatakan sebagai Empu Semeru? Disebut Empu Semeru karena beliau datang dari Gunung Semeru yang ada di Jawa. Nah, begitu sampai di sebuah danau, nah jadi Empu Semeru beristirahat beliau, mencuci muka, kemudian melihat ada kayu yang berwarna hitam, kayak adeng gitu ya, arang maksudnya, kayak arang gitu, berwarna hitam. Nah, dengan kekuatan batin beliau, kayu tersebut dirubah menjadi seseorang, jadi manusia dia. Nah, kemudian diangkat menjadi anak oleh Empu Semeru. Nah, kemudian dibuatkan upacara Dwijati dan beliau bergelar Empu Kamareke. Nah, dari Empu Kamareke inilah yang menurunkan 4 warga atau catur warga yang disebut dengan Pasak Kayu Selem. Kemudian ada Pasak Trunyan, ada Pasak Kayuan dan Pasak Celagi. Nah, jadi nama Pasak catur warga ini semuanya unsurnya dari kayu. Ya, Pasak Kayuan, Celagi itu artinya asam. Kemudian Trunyan juga kayu, nah Kayuan juga. Nah, jadi setelah Empu Semeru datang ke Bali, beliau melinggih atau berstana di Pedarman, yaitu di Besakeh. Beliau melinggih di Besakeh. Nah, kemudian disusul oleh adiknya, beliau bernama Empu Gana pada tahun 1000 Masehi. Jadi berselang 1 tahun. Nah, Empu Gana ini melinggih di Pura Gelgel dulu. Nah, sekarang sudah kegingsir Segur Pikulun ring Pura Punduk Dawe. Nah, Empu Gana ini beliau tidak mempunyai keturunan. Sehingga wenang keponakan-keponakannya wajib menyembah, mendoakan beliau gitu. Itu. Jadi itu sejarahnya dari Empu Gana. Ya. Nah, kemudian saudara yang keempat yaitu Empu Kuturan datang ke Bali pada tahun 1001 Masehi. Jadi berselang 1 tahun dia. 1000 Masehi beliau melinggih di Pura Siloyukti. Nah, jadi Empu Kuturan ini anaknya bernama Nidya Ratna Manggali. Kemudian istri dari Empu Kuturan adalah ini calon arang atau disebut dengan Rangdeng Digirah. Rangdeng itu rangde artinya rondo itu ini janda Digirah. Jadi ditinggalkan oleh Empu Kuturan sehingga beliau menjanda dia di Girah. Nah, karena beliau Segur Pikulun, mohon maaf, karena beliau menekuni ilmu hitam sehingga Empu Kuturan itu datang dia ke Bali. Nah, meninggalkan putrinya yang bernama Nidya Ratna Manggali. Linggih dia sekarang di Pura Siloyukti. Itu. Nah, kemudian lama bertahun-tahun pada tahun 1049 Masehi barulah Empu Geni Jaya kakak pertama datang ke Bali menyusul adik-adiknya linggih ide di Pura Lempuyang Madya. Nah, sebelum beliau meninggalkan Jawa, beliau berpesan kepada adiknya yang bernama Empu Baradah yang paling terakhir. Beliau berpesan bahwa agar menjaga anak-anaknya yang ketujuh pandita ini. Jadi berpesan agar dijaga. Lalu entah bagaimana ceritanya, akhirnya anak-anaknya pun ikut menyusul ayahnya yang ada di Bali. Linggih ide di sini di Pura Lempuyang Madya. Nah, dari sana kita bisa menarik kesimpulan bahwa kawitan pasak yang sebenarnya ada di Pura Lempuyang Madya, linggih ide Betara Empu Geni Jaya. Nah, lalu bagaimana dengan Empu Baradah? Empu Baradah beliau tidak ikut datang ke Bali, tapi beliau berada di Jawa, bertugas sebagai penasihat raja, dia sebagai purohita. Nah, Empu Baradah inilah yang menurunkan para Arya, ada Ide Bagus, Anak Agung, Pragusti, nah Dewa. Tapi meskipun begitu, semua pura kawitan pasak, misalnya ada di Pura Punduk Dawe, kemudian ada di Pura Pedarman Besakeh, kemudian ada di Pura Siloyukti, kemudian di Pura Lempuyang Madya, semua pura tersebut memiliki pelinggih Pancatirta. Empu Geni Jaya, kemudian Empu Semeru, Empu Gana, kemudian Empu Kuturan, dan terakhir adalah Empu Baradah. Semuanya ada pelinggihnya di sana. Gitu. Dingin ternyata gue petang boleh nggak? Boleh. Boleh.